Selamat berjumpa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan saya bacakan di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saya ulang bagian B, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, takut akan Tuhan ini memang tidak mudah. Karena ada kalanya dalam kesempatan-kesempatan berbuat yang tidak benar, kita merasa tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa. Itu mudah sekali untuk orang itu berbuat salah. Tetapi dikatakan jauhilah kejahatan, ini berarti ada niat, ya, ada niat untuk benar di mata Tuhan. Sebab itu dikatakan takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi takut akan Tuhan itu sebetulnya mencakup banyak aspek. Baik itu usia muda maupun usia dewasa maupun orang tua. Itu mudah sekali orang bisa tidak takut akan Tuhan. Tetapi kalau menjauhi kejahatan ini sebetulnya harus ada niat yang sungguh-sungguh. Karena kejahatan itu banyak di sekeliling kita yang ingin mempengaruhi hidup kita supaya kita hidup salah. Supaya kita melanggar firman Tuhan. Tetapi mari kita mau belajar bagaimana kita itu menjauhi kejahatan. Nah, mari saya akan bacakan di dalam kitab Kejadian 39 ayat yang ke-11 dan 12. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara, ini ada sebuah kisah daripada Yusuf. Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya sebagai seorang budak. Dan akhirnya dia di Mesir dipekerjakan di rumah Potifar. Waktu dia mau mengerjakan pekerjaan di rumah itu tidak ada seorang pun, di dalam ayat ini dikatakan tidak ada seorang pun di rumah. Dan waktu itu ibu Potifar menggoda Yusuf untuk berbuat zina, artinya untuk tidur bersama-sama. Tapi dikatakan Yusuf saat itu dia lebih baik meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu lalu dia lari keluar. Nah, ini berarti dalam hatinya itu tidak ingin berbuat dosa. Dalam hatinya dia tuh ada takut akan Tuhan. Memang tidak ada orang yang melihat, tapi ada Tuhan yang melihat. Dan saya bersyukur Yusuf ini dari kecil sudah dididik oleh orang tuanya, oleh mungkin juga nenek moyangnya tentang takut akan Tuhan. Walaupun mata tidak melihat apapun, tapi dalam batinnya yakin ada sepasang mata yang memperhatikan. Dan Yusuf tahu kalau dia mau berbuat salah, tidak ada orang selain istri Potifar. Dan kalau dia melakukan sesuatu mungkin tidak ada orang akan melaporkan kepada yang lain. Tapi dia tahu ada Tuhan yang melihat apa yang diperbuat. Bahkan apa yang dipikir saja oleh manusia, Tuhan itu tahu. Sebab itu dia berusaha menghindar. Dan dia lari dari tempat itu, menjauh dari tempat itu untuk dia tidak terjerumus dalam dosa. Sebab itu sesuai dalam ayat tadi yang kita baca. Orang yang takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Marilah saudara-saudara dalam hidup kita juga biar takut akan Tuhan itu tetap ada dalam hati kita. Walaupun mungkin tidak ada orang, kita lihat gadget atau lihat blue film dan lain sebagainya, tidak ada orang menyaksikan. Tapi biarlah kita tetap yakin Tuhan dengan maha tauannya Tuhan, dia bisa melihat apa yang kita perbuat. Sebab itu dalam setiap waktu dimanapun kita berada, kita yakin Tuhan itu ada. Dan Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Kalau kita takut akan Tuhan, kita berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan jauh
menjauh, sengaja kita menjauh dari kejahatan. Saya yakin itu akan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan akan meteraikan firman Tuhan dalam hati kita dan kita boleh hidup benar di mata Tuhan walaupun tidak ada satu orang pun yang menyaksikan, tapi hati kita benar di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.